Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Ependu Supardi dengan NIM 1803030062 dari kelas B jurusan Sosiologi. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik makalah konflik tanah di Basepai, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsep konflik. 1. Pengertian konflik. Secara etimologis, konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu kon yang berarti bersama dan fliger yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Secara sosiologis, konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Yang kedua, definisi konflik menurut para ahli. Adapun definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai konflik, yang pertama, Lewis A. Coser. Menurut Coser, konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai, atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawannya. Coser juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosial. Terjadinya konflik di antara satu kelompok dengan kelompok lain dapat memperkuat dan melindungi identitas kelompok, sehingga tidak melebur dengan dunia sosial sekelilingnya. Tidak terjadinya konflik di dalam suatu kelompok menunjukkan integrasi kelompok yang lemah dengan masyarakat. Yang ketiga, jenis-jenis konflik. Berikut ini merupakan beberapa jenis konflik yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok masyarakat lainnya. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, konflik rasial. Konflik rasial merupakan jenis konflik yang terjadi antara ras yang sama ataupun ras yang berbeda. Konflik rasial akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Yang ketiga, konflik agama. Konflik agama merupakan konflik yang terjadi antara sekelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Sebagian besar, masyarakat menganggap agama sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak. Yang berikut, konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status dalam kelompok masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Yang berikut, konflik politik. Konflik politik merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam hidup politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Yang berikut, konflik sosial. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang berikut, konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik yang terjadi antara negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lain, atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya. Yang keempat, penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Biasanya, dalam sebuah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan konflik, terdapat beberapa penyebab dari konflik tersebut. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia merupakan individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan merupakan sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi, jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, proses terjadinya konflik di Desa Basipai, Kecamatan Amunuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Bentrok pertama kali terjadi pada 18 Agustus yang mengakibatkan 29 rumah warga dibongkar. Teranyar, 18 rumah kembali dibongkar pada bentrok yang terjadi beberapa hari lalu. Atas bentrok itu, salah satu tokoh masyarakat yaitu Niko berharap bahwa pemerintah Provinsi NTT segera mengambil upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut dia, masyarakat adat Besipai hanya ingin pengakuan terhadap keberadaan hutan adat Pubagu agar dikembalikan ke masyarakat setempat. Ia meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar melakukan pemetaan ulang terhadap hutan adat Pubagu. Ia meminta pemerintah menghentikan sementara upaya penggunaan lahan dan dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat setempat. Konflik yang terjadi di hutan adat Pubagu merupakan konflik panjang, bermula pada 1982 seiring proyek percontohan intensifikasi peternakan Besipai kali pertama direncanakan oleh gubernur kala itu. Usai kontrak pinjam lahan itu habis setelah 5 tahun, keinginan pemerintah untuk kembali memperpanjang kontrak untuk memanfaatkan lahan di sana mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan itu berbuntut pada ambil alih hutan adat Pubagu oleh pemerintah melalui sertifikat hak pakai nomor 00001 yang terbit pada tanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi. Sementara itu, Kepala Biro dan Protokol Pemprov NTT, Marianus Ardu Jelamu menyebut bahwa sejumlah warga yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah merupakan masyarakat pendatang di area hutan adat Pubagu. Sementara, masyarakat adat justru menerima serta mendukung rencana pemerintah yang kembali ingin memanfaatkan lahan tersebut. Jadi, pemilik tanah itu sangat senang karena pemerintah mau mengembangkan potensi di sana. Namun, sejumlah orang yang dari dulu tinggal di situ tapi bukan pemilik, mereka tidak rela kalau Pemprov mengembangkan lahan tersebut. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari konflik tanah terhadap masyarakat Besipai. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat Desa Besipai karena konflik atau sengketa tersebut. Yang pertama, beberapa rumah warga dibongkar, menyebabkan 29 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sehingga mereka terpaksa hidup di bawah pohon. Pada Selasa siang, aparat gabungan TNI, Polri, serta polisi Pamong Praja mendatangi masyarakat adat Besipai yang tinggal di Linamnutu, Amunuban Selatan, yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Sejumlah masyarakat adat Besipai di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur melaporkan pengerusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal mereka ke pihak kepolisian. Yang kedua, terdapat beberapa warga yang terluka akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Sejak Februari silam, masyarakat adat yang tinggal di hutan adat Pubagu di Amunuban Selatan ini kerap mendapat intimidasi dan diskriminasi dari pihak berwenang. Terkait lahan masyarakat adat yang diklaim oleh pemerintah Provinsi NTT, perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal maupun fisik oleh aparat setempat. Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Hukum Masyarakat Adat Pubagu Besipai, salah satu korban penganiayaan Deborah Nomleni yang berusia 19 tahun, tangannya diputar sampai ke seleo. Kemudian Garsi Tanu yang berusia 10 tahun ditarik-tarik dan Marnita Sesep yang berusia 28 tahun didorong sampai jatuh. Selain itu, ada juga beberapa warga perempuan yang terluka. Ada ibu-ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas. Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang oleh beberapa orang dari kelompok pemerintah. Sementara beberapa warga lain tergeletak dan terlihat tak menyadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuatnya terhempas jatuh. Selain perlakuan intimidatif,
Ada juga dua masyarakat adat Besipai, yakni Cornelius Ndameli yang berusia 64 tahun dan Anton Tanu yang berusia 18 tahun mendapat tindakan kriminalisasi dari aparat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan alasan yang jelas. Salah satu di antaranya, Anton Tanu, sudah dibebaskan, sementara hingga kini nasib Cornelius belum diketahui. Yang ketiga, anak-anak dan perempuan menjadi trauma. Insiden yang terjadi pada Selasa tanggal 18 bulan Agustus membuat anak-anak dan perempuan adat Besipai trauma. Namun, pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi merupakan efek kejut, sekaligus menegaskan bahwa lahan seluas 3.700 hektar itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat. Salah satu tokoh masyarakat Besipai, Nicodemus Mano, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah 3 tembakan peringatan aparat meletus. Banyak yang trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu, karena dihadapkan dengan aparat BRIMOB dan tentara yang datang dengan senjata laras panjang. Apalagi ketika mereka datang, belum ada persiapan relokasi. Masyarakat punya rumah itu digusur, sehingga masyarakat sementara hidup di bawah pohon. Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Puwabu di Amunuban Selatan ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Yang keempat, menyebabkan kesehatan warga terganggu. Beberapa warga yang tidur di hamparan kosong pastinya akan terkena sakit karena lingkungan di tempat mereka tinggal sangat tidak sehat, apalagi sampai tidur di luar yang pastinya akan terkena angin malam. Yang kelima, terjadinya pengingkaran hak masyarakat adat. Sekjen Aman Ruka Sombolinggi menyebut aksi sepihak Pemprov NTT yang merusak rumah warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah harus segera menarik aparat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian, segera membebaskan warga yang ditahan, dan melakukan pemulihan terhadap perempuan serta anak-anak yang trauma. Penyerangan terhadap komunitas Besipai juga merupakan pelanggaran terhadap mandat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Besipai, yang menyebut bahwa semestinya pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukannya mencaplok hutan adat demi investasi. Yang keempat, pola gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Besipai dan NGO. Begitu banyak aksi atau gerakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menolak penggunaan lahan tersebut. Ketika Gubernur NTT dan rombongannya mendatangi wilayah Besipai, tampak Gubernur NTT Victor Bungtuli Laskoda disambut aksi protes warga yang hendak direlokasi dari lokasi Besipai. Dalam sebuah video, terdapat 3 orang ibu yang berteriak protes dan langsung membuka baju di depan rombongan gubernur beserta rombongannya. Itu merupakan salah satu aksi penolakan yang mereka lakukan agar pemerintah bisa mempertimbangkan atau membatalkan untuk penggunaan lahan tersebut. Gubernur NTT Victor Bungtuli Laskodat menjadi sangat emosi ketika warga dan dirinya saling menunjuk dengan jari. Gubernur NTT itu langsung memanjati pagar dan masuk ke dalam barisan ibu-ibu yang tampil di bagian depan. Mereka kemudian duduk dalam sebuah pondok untuk berdiskusi bersama dengan warga. Deputi Wali NTT Juvencius Stefanus Nongga mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Besipai merupakan menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman, tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah itu sendiri. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.